Indonesia. Indonesia for B3, FIFA ranking 118, and dia mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang harus saya introduksir. Make a move, I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets. Halo Bola Mania, salam Indosport. Timnas Indonesia masuk grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Arab Saudi dan Irak. Laga akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada 8-14 Oktober tahun 2025 dengan masing-masing tim bermain 2 kali. Arab Saudi dan Irak merupakan 2 tim yang pernah dihadapi Indonesia di ronde 3 dan 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan hasil di ronde sebelumnya, peluang Indonesia untuk lolos cukup terbuka. Di ronde 2 Indonesia kalah 2 kali melawan Irak. Sementara di ronde 3, Garuda mencatat 1 kemenangan dan 1 hasil imbang kontra Arab Saudi. Dengan asumsi hasil laga di ronde 4 tidak berubah, Indonesia akan finish di peringkat 2 klasemen grup B dan melaju ke babak playoff. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di laga pertama ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski tampil di kandang lawan, Garuda memiliki rekor yang bagus saat menghadapi The Green Falcons. Pada pertemuan pertama ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi, Indonesia bermain imbang dengan skor 1-1. Sementara saat tampil di kandang sendiri, Indonesia menang lewat sepasang gol Marcelino Ferdinand. Duel Indonesia vs Arab Saudi akan berlangsung pada tanggal 8 Oktober tahun 2025. Garuda diharapkan mampu meraih hasil bagus, minimal menyamai pencapaian di ronde 3 saat menahan imbang The Green Falcons 1-1. Catatan tidak pernah kalah menghadapi Arab Saudi di 2 laga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat peluang Garuda terbuka. Terlebih, anak asuh Patrick Kluivert semakin kuat dengan kedatangan oleh Romeni dan Joey Pelupesi. Setelah menghadapi Arab Saudi, Indonesia akan menghadapi Irak di matchday 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini digelar pada tanggal 11 Oktober tahun 2025 atau 3 hari setelah matchday 1. Pada ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia kalah 2 kali melawan Irak baik di kandang maupun tandang. Namun, saat itu komposisi pemain timnas masih didominasi pemain lokal dari liga dengan bertambahnya sejumlah pemain naturalisasi anyar seperti Marten Paes, Ole Romeni, Joey Pelupesi, Tom Haye, Jay Izes dan lainnya yang belum masuk skuad melawan Irak. Timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menang. Kendati tidak mudah, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 cukup terbuka, minimal melaju ke babak playoff. Syaratnya, Indonesia minimal menang 1 kali melawan Irak atau Arab Saudi. Grup ini memang tidak mudah, dengan Irak kita belum pernah menang di 3 pertemuan terakhir. Berbeda dengan Arab Saudi, kita sudah bisa mengalahkannya di fase grup. Namun jangan dilupakan, bahwa Arab Saudi kali ini bertindak sebagai tuan rumah, yang sangat jelas membuatnya punya keuntungan. Dan jangan lupakan pula, bahwa skandal wasit di Timur Tengah ini sudah sering terjadi. Dan Indonesia pernah merasakannya. Ditambah lagi berita buruk striker oleh Romeni yang cedera, yang belum bisa dipastikan main di round keempat nanti. Patrick Kluivert disarankan memberi program latihan fisik tambahan untuk para punggawa timnas Indonesia. Kebutuhan fisik untuk kompetisi dan turnamen berbeda. Makanya Patrick Kluivert harus komunikasi dengan pemain agar menambah latihan mandiri di luar program di klub. Apalagi suhu di Arab Saudi pada bulan Oktober nanti berbeda dengan Eropa tempat mayoritas pemain diaspora merumput. Faktor perbedaan iklim ini juga berpengaruh besar. Pemain yang berkarir di Eropa pasti kepanasan saat tampil di Arab Saudi nanti. Hal ini harus diperhitungkan dengan cermat. Timnas Indonesia tengah memasuki fase paling krusial dalam sejarah perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Cedera yang menimpa oleh Romeni menjadi ujian besar. Ia adalah ujung tombak andalan, striker tajam yang kehadirannya selalu ditunggu di kotak penalti lawan. Namun, saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. PSSI tak tinggal diam.
Demi memperkuat lini depan, PSSI kini bergerak cepat, membidik pemain-pemain keturunan terbaik, bertalenta kelas dunia, yang disebut Grade A, untuk mengisi posisi krusial ini. Sedang dia mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa sih tambahan yang kami sedang sedusin, dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Salah satu nama yang muncul adalah Milano Jonathans. Winger eksplosif milik FC Utrecht ini punya kecepatan luar biasa, dan kaki kiri yang mengingatkan kita pada legenda Arjen Robben. Ia adalah simbol keberanian dan skill kelas atas dari generasi baru. Kemudian ada Laurin Ulrich, gelandang muda Stuttgart. Meski bukan striker murni, ia punya visi, kreativitas, dan kemampuan sebagai second striker yang bisa menghidupkan permainan. Ulrich adalah otak serangan yang mampu membuka ruang dan menciptakan peluang emas. Nama lain yang juga mencuat adalah Mauro Zestra, striker murni yang kini tengah dalam proses naturalisasi. Jika konsistensinya di FC Volendam terus terjaga, bukan tidak mungkin ia jadi pemecah kebuntuan yang selama ini dicari Garuda. Dan tak boleh dilupakan, Jens Raven. Sosok penyerang klasik yang tajam dan efisien. Ia telah membuktikan diri di level U23 dan siap membawa timnas terbang lebih tinggi di level senior. Drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia sudah dilakukan. Lawan-lawan tangguh menanti, semua punya ambisi yang sama, tampil di panggung terbesar sepak bola dunia, di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Inilah saatnya Indonesia menunjukkan kualitas. Bukan hanya semangat, tapi juga strategi dan kedalaman skuad. Dengan kerja keras, kecermatan dalam memilih talenta diaspora, serta dukungan dari seluruh pecinta sepak bola tanah air, impian itu bukan lagi khayalan. Timnas Indonesia sedang bersiap, dan seluruh negeri bersatu dalam satu harapan besar, melangkah ke Piala Dunia 2026. Menyala, Garuda, terbanglah tinggi, untuk bangsa, untuk sejarah, untuk masa depan.